Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bertemu lagi dengan saya Husein, perawat dari Puskesmas Cisaat, dalam acara dialog interaktif yang akan membahas tentang masalah-masalah kesehatan. Dan hari ini pun saya tidak sendiri. Hari ini saya ditemani oleh rekan saya. Silakan untuk memperkenalkan diri. Wah, terima kasih banyak nih Kang Husein. Oke, perkenalkan saya Alia. Saya saat ini menjadi mahasiswa Pascasarjana di Universitas Indonesia dan mengambil peminatan promosi kesehatan. Oke. Dan untuk tema pada siang hari ini, mungkin Alia udah ada bocoran? Belum nih Kang, apa nih? Jadi kita akan membahas tentang peran lintas profesi dalam penanggulangan stunting. Oke. Secara kasus stunting di Kabupaten Sukabumi itu kan cukup tinggi, menjadi lokasi khusus atau perhatian khusus pemerintah dalam penanggulangan stunting. Nah, dan sebelum dilanjut, mungkin sedikit informasi yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan stunting. Apa sih itu stunting? Apa tuh Kang? Nah, jadi stunting itu gangguan pertumbuhan dan perkembangan yang diakibatkan kurang gizi kronis. Biasanya ditandai dengan panjang ataupun tinggi pada bayi itu lebih rendah dari standar tinggi yang seharusnya. Oke, Itu tandanya. iya betul Kang. Nah, menurut Elia sendiri gambaran stunting seperti apa sih? Oke, gambaran stunting ya Kang. Dilihat dari profesi promosi kesehatan ya. Untuk stunting ini sendiri kita bisa melihat dalam menilai USG Kang namanya. USG? Itu yang pertama itu urgensi. Oke. Nah, urgensi ini kita lihat nih Kang, kasus stunting kayak gimana nih? Penting atau tidak? Yang pertama itu untuk data stunting sendiri ya di Indonesia itu mencapai 24%. Betul, iya. Sedangkan nilai maksimal, batasan maksimal dari WHO itu adalah 14%, Kang. Cukup Itu tinggi kan, ya? iya Antara betul. 14% ke 24%. 24%. 10%. Betul, Gapnya tuh. selisihnya. Aduh, itu kan banyak banget ya, Kang. Lalu selanjutnya ada tingkat seriousness, yaitu keseriusan dari penyakit stunting ini kayak gimana nih, Kang? Kenapa kita bisa nyatakan ini adalah hal yang serius? Karena stunting ini kan berpengaruh terhadap pertumbuh dan kembang anak ya, Kang ya, yang mana itu kecerdasan juga pasti akan berpengaruh. nah, betul banget Kang. Jadi kecerdasan akan berpengaruh, otomatis produktivitasnya pun akan berkurang ya Kang. Sedangkan Indonesia ini di tahun 2045 katanya akan ada generasi emas yang mana memunculkan bonus demografi nih Kang. Nah, gimana tuh Kang? Kalau misalkan kita punya bonus demografi yang di situ adalah kaum mudanya ini sebagai aset gitu ya Kang, sedangkan kaum mudanya pun mengalami stunting ini bakal bagaimana gitu kan? Takutnya kalau bersaing mungkin nanti ke Iya, depannya. betul. Dan itu menjadi serius yang harus kita tangani dari awal mungkin. Betul, Kak. Dan satu lagi apa tadi? Growth. Iya, growth ini itu adalah perkembangan dari penyakit. Dan jadi setiap tahun kita lihat nih Kang, apabila kita enggak langsung tangani, apakah penyakit ini akan terus berkembang gitu Kang, dan pada akhirnya itu akan terus menerus menjadi angka yang semakin parah gitu Kang. Ya tentunya kan kita bisa lihat sendiri ya Kang, dari nilai itu aja sudah selisih 10% gitu kan, dari 14% ke 24% itu selisihnya kan 10 gitu kan, itu angka yang jauh sekali gitu. Pantas ya. Kalau lihat dari USG sendiri, kita bisa simpulkan kenapa pemerintah sampai mengeluarkan Perpres ya, yang berkaitan dengan penanggulangan stunting ya. Karena pentingnya untuk penanggulangan stunting itu sendiri. Nah, gue tanya, tahu nggak sih, stunting itu penjauhnya dari apa aja sih? Apa aja tuh Kak? Mungkin Akang bisa jelasin Ya, dong tadi kan buat yang lain. disebutkan akibat kurangnya gizi kronis ya. Jadi kurang gizi itu didapat oleh bayi itu tidak hanya ketika setelah melahirkan. Kalau setelah melahirkan mungkin dari faktor pola asuh, pola nutrisi yang tidak adekuat, yang tidak bagus menyebabkan akibat stunting. Tapi bisa dilihat juga dari kondisi waktu dalam kandungannya seperti apa. Kalau berbicara dengan masalah kehamilan, nah status gizi pada ibu hamil pun harus kita perhatikan juga Teh. Jadi jangan sampai ada ibu dengan status gizi yang kurang bagus, nanti kan kedepannya beresiko untuk melahirkan anak yang stunting juga. Sehingga dari awal menjadi fokus kita, fokus perhatian kita untuk penanggulangan stunting itu tidak hanya dari balitanya itu sendiri atau bayi itu sendiri, tapi kita harus intervensi mulai dari ibu hamilnya, bahkan sebelumnya dari usia remaja pun harus intervensi Teh. Nah, iya benar banget Kang. Ya, seperti istilahnya kan kita pernah mendengar, mungkin kalau kita ingin membersihkan saluran air, kita tidak bisa mendapatkan air bersih jika hanya membersihkan dari hilirnya saja. Jika hulunya tetap kotor, ya kita akan menerima air yang kotor. Mungkin kasus stunting pun kita bisa ibaratkan seperti itu, supaya tidak muncul stunting-stunting yang baru,
dari usia remajanya pun harus kita intervensi, terutama tentang gizinya, jangan sampai ada yang anemi, karena salah satu penyebab mungkin Iya. gangguan gizi nanti ketika waktu hamil itu status gizi ataupun anemi dari waktu remajanya tidak diatasi juga. Betul banget Kang, setuju aku dengan statementnya Kang Hussein ini. Oke, Teh, tentang stunting nih. Untuk penanggulangan stunting sendiri seperti apa sih yang bisa dilakukan dari promosi kesehatan? Kalau dari segi kami ya Kang, tentunya itu menekankan paradigma sehat Kang, karena kita bergerak di fase promotif dan preventif. Jadi bagaimana caranya orang yang sehat itu akan tetap sehat, jangan sampai dia terkena stunting itu Kang, karena kita paradigma sehat namanya juga kan Kang. Jadi jangan Betul. sampai muncul stunting baru. Nah, iya benar. Zero new stunting ya. Betul Kang, betul banget. Kalau dari Akang sendiri gimana nih Kang? Perawat tuh punya jurus andalan apa nih dalam pencegahan stunting? Ya, kalau untuk perawat sendiri mungkin sudah terkenal di masyarakat itu dengan istilah asuhan keperawatan. Jadi untuk asuhan keperawatan itu tidak hanya di kuratif dan rehabilitatif, tapi di promotif dan di promotif ya. Itu harus kita galakkan. Contoh kalau kita di puskesmas pasti akan memberikan edukasi, penyuluhan tentang stunting, tidak hanya ke sasaran stunting tapi ke masyarakat. Betul. Supaya masyarakat memiliki perhatian lebih juga. Jadi Betul, masalah stunting itu bukan masalah perawat atau masalah dinas kesehatan saja, tapi masalah bersama yang harus kita selesaikan secara bersama juga. Betul. Ya. Aku setuju Karena, banget nih Kang. ya percuma juga kan kita giat ataupun serius mengenai suatu masalah, tapi masyarakat sendiri tidak mengetahui kalau itu suatu masalah. Betul banget Oke. Kang, betul banget. Setuju nggak? Setuju banget dong Kang. Oke, kita satu persepsi ya kalau Ya. untuk ini. Dan tidak hanya di puskesmas, perawat itu kan banyak juga yang di rumah sakit. Nah, di rumah sakit pun pasti akan melakukan upaya promotif, upaya Betul. ya, upaya pencegahan. Diharapkan jangan sampai yang sakit, jangan sampai nanti sakitnya terulang lagi. Betul. Biasanya Kang. kita lakukan di rumah sakit, contohnya untuk pasien-pasien yang sedang perawatan ataupun akan pulang, biasanya kita akan berikan kayak pendidikan kesehatan tentang menjaga kesehatan seperti apa, pola makannya seperti apa. Intinya untuk upaya-upaya perbaikan supaya nanti tidak sakit lagi. Betul Seperti itu, Kang. Teh. Bagus ya Teh, bagus banget. Nah, mungkin Teh, karena tadi temanya tentang peran profesi, lintas profesi dalam penanggulangan stunting, peran lintas profesi seperti apa sih yang mungkin bisa kita laksanakan dalam penanggulangan stunting? Oke Kang, peran kolaborasi seperti apa ya Iya. Kang ya? Mungkin kalau dari segi pemahaman saya nih Kang, promkes atau promosi kesehatan dengan perawat ini kita bisa bekerja sama karena promkes itu identik dengan upaya preventif dan promotif gitu kan Kang. Dan kalau perawat itu identik ya Kang, identik dengan kuratif dan rehabilitatif gitu. Nah kita itu yang benar tadi Akang udah jelaskan ya, kita bisa mengintervensi bagaimana caranya di kuratif atau rehabilitatif itu orang yang sakit, maksud saya sakit itu gimana caranya biar nggak terlalu dan nggak terulang lagi sakitnya gitu Kak, kayak gitu. Kalau dari Akang sendiri gimana nih Kak? Ya. Kalau di puskesmas sendiri, baik itu perawat, bidan, dokter, pasti beririsan atau berkaitan erat dengan promosi kesehatan. Betul. Karena yang di betul. puskesmas itu pasti akan melakukan edukasi. Iya. Namanya betul, edukasi, pendidikan kesehatan itu kan berkaitan dengan promosi juga. iya. Sehingga kita bisa simpulkan untuk promosi itu semua insan yang ada di puskesmas merupakan insan promkes juga. Iya, betul. Di balik betul. profesi sebelumnya ataupun profesi seperti saya, perawat pasti akan melakukan kegiatan promotif juga. Iya betul. Dengan banget, tidak Kak. mengabaikan usaha upaya-upaya yang berkaitan dengan keperawatannya juga. Iya betul. Otomatis itu sudah merupakan kolaborasi kita ya Kang ya, atau satu kesatuan lah di dunia kesehatan ini. Betul Kang. Itu saja Teh. Oke. Obrolannya kalau kita lanjutkan pasti waktunya tidak akan cukup. Mudah-mudahan ada yang bisa ambil dari percakapan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.